Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat di mana kita akan bahas semua teknologi. Setelah sekian lama Exotech tidak muncul di hadapan teman-teman, akhirnya kita muncul dengan sedikit perubahan ya, seperti yang teman-teman lihat, ada sedikit perubahan tempat syuting kita di sini ya. Kemarin kita lama nggak syuting karena ada satu dan dua hal. Dan yang pastinya kita juga kemarin habis sibuk-sibuk ya, ada acara Natal, Tahun Baru, dan Exotech di sini mengucapkan selamat Tahun Baru 2022 buat teman-teman sekalian. Semoga di tahun yang baru ini kita semua punya tahun yang menyenangkan. Dan buat kalian-kalian yang lihat part-part di bawah ini dan kalian yang belum punya PC, kita doain semoga kalian punya part-part yang bagus di tahun ini supaya visi keinginan kalian, impian kalian semua bisa terwujud di tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas semua rakitan ini. Exotech tahu bahwa konten yang paling ditunggu-tunggu di channel ini adalah konten rakitan PC karena ya dilihat dari beberapa video yang udah pernah kita bikin, yang paling tinggi view-nya ya jelas rakitan PC. Maka dari itu kita coba untuk rakit PC lagi. Walaupun kali ini kalau misalnya teman-teman notice ada beberapa part yang mungkin sama dengan video-video sebelumnya, itu dikarenakan memang dari permintaan pembeli. Jadi setelah melihat video Exotech sebelumnya, mereka berkonsultasi dengan kita, ngobrolin dengan kita, bicara harga, bicara kualitas, akhirnya dipilih part-part yang seperti ini. Apa-apa aja itu partnya? Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah prosesor. Kalau bicara prosesor, kali ini kita pakai prosesor yang sedikit berbeda. Di sini ada Ryzen 7 5700G. Ya, di sini 8 core, 16 thread dengan kecepatan 3,8 maksimal di 4,6 GHz. Nah, di sini sengaja kita pilih ini supaya kita menghemat budget untuk VGA dulu karena kebutuhannya juga belum sampai butuh VGA yang ekstrim sambil menunggu harga VGA kembali normal. Yang berikutnya motherboardnya, kita masih pakai motherboard budget yang paling kere-hore untuk saat ini, yaitu ada ASRock B550M Pro 4, masih sama ya, harga murah, kualitas oke, tampilan oke. Untuk RAM-nya kita masih pakai V-Color, tapi kali ini kita coba varian yang sedikit berbeda, kita pakai yang white head spreader, habis itu kita pilih yang kecepatannya 3600, ya 2x8, konfigurasinya tetap sama. Kita akan lihat nanti perbedaannya dengan PC rakitan sebelumnya kayak gimana. Untuk urusan storage, kita ada dua jenis storage di sini. Yang pertama itu kita pakai NVMe. Seperti biasa, Adata SX8200 Pro, ya, yang terkenal paling budget dan paling kenceng. Tapi kali ini kita pakai kapasitas 512. Ini tetap sama ya untuk OS, untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang paling penting. Lalu storage kedua itu ada hard disk seperti biasa, WD 2 tera WD Blue, ini dipakai untuk storage umum. Sekarang kita bicara power supply. Di sini kita ada barang yang cukup baru ya, Superflower Mega dengan kapasitas 600 watt. Di sini efisiensinya adalah bronze 80. Kenapa kita pilih ini? Ya jelas karena yang pertama adalah Superflower. Yang kedua, harganya cukup murah, cukup terjangkau untuk kapasitas 600 watt. Sekarang kita bahas semua komponen pendingin. Kita bahas dari yang pertama yaitu adalah komponen pendingin CPU. Untuk CPU cooler kita pakai Zoomflow 240 XT. Untuk fan casingnya kita ada pakai dua jenis. Di sini ada ID Cooling XF12025 dan ada ID Cooling TF12025. Kalau teman-teman nanya kenapa kita pakai ID Cooling lagi dan kenapa kita pilihnya tipenya sama lagi. Yang pertama alasannya adalah ID Cooling udah kita tes, hasilnya bagus, dingin, tidak berisik, tidak ada getaran, dan harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi kalau ditanya kenapa kita pilih ID Cooling Zoomflow 240 XT lagi, yang pertama karena kualitas yang sudah kita tes sendiri. PC saya sendiri pakai barang ini dan hasilnya dingin, tidak ada suara berisik, tidak ada getaran, dan kita puas banget sama barang ini. Dan yang pasti harganya murah meriah, terjangkau banget lah pokoknya. Untuk masalah konektivitas internet, kita percayakan pada TP-Link lagi. Cuma kali ini kita nggak pakai WN781 yang single antena, tapi kali ini kita pakai WN881 yang dual antena. Kecepatannya double, dari 150 yang kali ini jadi 300 Mbps. Kenapa? Karena yang punya PC ini punya internet yang lebih kencang, jadi dia bilang dia butuh yang bisa nangkap lebih kencang juga. Oke, untuk yang pertama, kita akan mulai perakitan dengan keempat komponen utama ini, yaitu yang pertama ada prosesor, ya, ada motherboard, ada NVMe,
dan ada RAM. Keempat ini yang bakal kita rakit paling pertama ya. Jadi yang paling bener-bener paling pertama kita unboxing itu pasti motherboard, karena semua komponen lainnya ini ketiga ini akan ditaruhnya di sini. Yang paling pertama harus kita siapkan lagi adalah peralatan, yaitu ada obeng di sini. Nah, saya lihat dulu ya. Ini kita pakai yang ukuran kecil untuk ngebuka part NVMe-nya. Ya, ini. Jadi ini kita buka seperti ini. Yang pasti kalian harus pastikan kalau baut-bautnya itu aman ya. Jangan sampai hilang-hilangan karena lumayan susah, walaupun memang ada penggantinya sih. Nah, untuk B550M Pro 4 ini di sini udah ada thermal pad-nya. Nanti kita tinggal lepasin, cuma ini nanti belakangan. Nah, sekarang kita unboxing dia punya NVMe. Cara installnya gampang banget ya. Kalian tinggal lihat arah ininya. Ada pinnya. Nanti tinggal kalian cocokin aja sama bentuk soketnya. Terus taruh agak miring sedikit. Dorong sampai masuk, nanti dia akan agak sedikit miring. Nah, sekarang cara installnya gampang ya. Ini cuma kita buka thermal pad-nya. Terus udah kita kembalikan lagi ke posisinya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan instalasi prosesor. Ya, prosesor. Nah, ini prosesornya masih segel. Saya buka dulu. Caranya gampang banget ya. Ini ada satu penguncinya, tinggal kita agak miringin keluar, angkat naik sampai mentok begini ya. Nanti udah mentok, nah, baru itu dalam kondisi siap untuk dipasang. Ini bukanya hati-hati ya, jangan sampai terbang karena ini adalah komponen yang biasanya paling mahal di komputer kalian. Jadi harus hati-hati karena di sini ada banyak kaki pinnya dan ini harus hati-hati banget. Nah, ini nanti ada, kalian lihat ya, ini AMD dia punya 4 sudut ya. Ada satu sudut yang ditandain beda sendiri, ada warnanya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ada satu tanda beda sendiri. Nah, itu nanti di sininya di tempat kita naruh prosesornya juga ada tandanya nih, ada beda sendiri. Nah, itu kita sesuaiin aja gitu. Jadi gampang banget ya sebenarnya untuk masang prosesor. Begitu udah kalian taruh, kalian gerakin dikit, pastikan kalau itu udah tidak bergerak lagi ya. Atas, bawah, kanan, kiri udah aman semua, baru kalian dorong ini. Dorong, kunci. Selesai. Ini udah posisi yang betul. Nah, yang berikutnya mau kita install adalah RAM. Nah, ini ada 4 slot RAM, kita pakai 2 sama 4 ya. Kita pakai standar itu, biasa orang rakit itu di 2 dan 4. Untuk penjelasan lebih detailnya kenapa harus 2 dan 4, teman-teman bisa googling sendiri. Nggak bisa kita jelasin lagi di sini karena pasti bakalan panjang banget. Nah, untuk RAM, teman-teman lihat dulu nih arahnya. Kita bisa lihat ya, dia punya kaki pinnya tuh jarak ini yang terbelah ini tuh nggak di center, jadi agak sedikit ke kiri. Jadi tinggal dicari nih di pinnya, di slot RAM-nya. Dia kan ada pembatasnya nih. Tinggal kita sesuaikan aja ya. Ini saya pasang di slot 2 dulu yang pertama. Sekarang kita masukin yang satunya lagi. Ini kita taruh di slot 4 ya. Oke, udah. RAM sudah terpasang, udah beres. Nah, habis ini motherboardnya udah jadi ya, begini aja tampilannya. Untuk yang lain-lainnya, cooler dan lain-lain itu akan kita pasang nanti. Sekarang kita akan otak-atik casingnya. Oke, setelah kita selesai pasang bagian-bagian motherboardnya, sekarang kita akan beralih ke casing. Nah, ini sorry banget ya teman-teman, ternyata casing yang kita pilih kemarin, yang kita pilih sebelumnya ini, itu ada bagian yang nggak compatible, yaitu di bagian I/O water coolernya. Jadi terpaksa kita ganti casing. Ini adalah casing Lianli LAN Pool 205, udah kita pretelin untuk siap dirakit sekarang juga. Nah, untuk review dan
penjelasan lebih detail tentang casing ini bisa teman-teman lihat videonya ada di bagian kanan atas ini ya linknya ya. Nah teman-teman tinggal klik, ada reviewnya di situ. Oke, supaya menghemat waktu, ini takutnya kepanjangan. Udah kita pretelin nih, udah kita bongkar semuanya untuk siap dipasang. Nah, Lianli ini punya mekanisme fully modular ya. Jadi kalau misalnya kita mau pasang apapun, ada bracketnya masing-masing. Termasuk fan-nya juga punya bracket fan, nggak yang langsung dipasang di casingnya. Nah, sekarang kita akan pasang bagian power supply-nya dulu aja ya, power supply. Nah, ini gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal unboxing. Ini video unboxingnya udah nggak kita shoot lagi ya, menghemat waktu. Ini ada power supply-nya di sini. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, nanti bagian yang ada fan-nya itu yang menghadap ke bawah dan selalu pasti kayak gitu. Nah, tinggal kita posisiin aja ini untuk casingnya. Ya, saya posisiin dulu sebentar. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini di bagian bawah casing, teman-teman tinggal buka nanti bagian sampingnya. Biasa casing-casing yang sekarang itu ada baut di belakang, tinggal dibuka, buka panelnya, lalu teman-teman tinggal masukin ya power supply-nya ini. Tinggal dimasukin aja. Nah, hati-hati memasukkannya. Setelah masuk, pastikan dia duduk di tempatnya. Nah, terus kita sambil kita siapin ya, ini bautnya. Karena ini barang yang cukup berat, jadi kalau misalnya saya lakuin sendiri takutnya malah jatuh, malah ngerusak komponennya. Nah, ini saya kasih lihat ya sekarang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ya, di sini ada 4 lubang baut. Nah, itu nanti teman-teman bautin semuanya ya. Teman-teman cari posisinya, terus teman-teman bautin satu persatu dan harus lengkap ya. Walaupun mungkin teman-teman lihat kalau di baut 2 aja udah cukup, ya betul 2 aja udah cukup, tapi memang udah standarnya kan ya kalau misalnya ini di baut 4 gitu. Jadi teman-teman baut aja dengan lengkap supaya nggak muncul masalah lagi nanti di kemudian hari, takutnya dia kenapa-napa gitu ya. Oke, sekarang power supply sudah terpasang, kita akan sedikit memilah kabel powernya ya, kabel-kabel ini dari power supply, mana yang akan kita pakai dan mana yang enggak kita pakai. Nah, ini segini banyak power supply, sebenarnya udah kita pisahin sih. Jadi nanti kan kita akan pakai satu ini ya, ini untuk motherboardnya, ini kabel 24 pin, terus ini udah kita siapin juga kabel 2x4 pin yang ada tulisan CPU-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya power supply itu tidak ada tulisannya, teman-teman tinggal pilih kabel yang bentuknya tuh digabung tuh 2x2 plus 2x2 digabungnya. Jadi kan ada satu lagi nih, ini kabel tuh kabel PCIe. Dia tuh gabungannya bukan 2x2 sama 2x2 tapi 1x2 dan 3x2. Nah, ini untuk PCIe, untuk VGA card. Jadi jangan kebalik ya. Kalau kebalik tuh nggak bakal nyala soalnya. Nah, jadi karena kita pakainya 2 ini untuk motherboard, kita nggak pakai VGA, jadi kabel PCIe kita belum pakai. Dan kita kan pakai HDD internal satu, jadi kita siapin satu ini juga ya untuk power HDD-nya. Nah, ini kita siapin, kita pisahin juga satu. Nah, udah sisanya nggak kepake, jadi nanti kita akalin untuk kita sembunyiin di dalam casingnya. Kita akalin supaya bisa rapi dan tidak kelihatan. Nah, karena ini nanti posisi harddisknya ada di depan, nanti ini kita oper ke depan. Sekarang kita akan instalasi harddisk. Nah, untuk casing ini casing yang sangat unik ya, agak berbeda dengan casing-casing lainnya. Jadi untuk instalasi harddisknya di sini ada tempat khusus. Ini udah bautnya kita lepas 2, terus tinggal kita tarik begini, terus buka seperti ini ya, buka. Nanti di bagian samping ini, nah di sini ada namanya HDD-KD. Di sini ada 2 slotnya. Nah, kita akan pasang sekarang. Kita ambil yang atas saja ya. Nah, ini HDD-KD-nya. Nah, sekarang cara pasangnya adalah, ingat yang seperti ini, bagian yang seperti ini itu adalah yang bagian atas. Ini bagian bawah ya, kita bagian atas gini. Nah, terus kita tinggal taruh aja nih. Di sini kan ada semacam besi pengaitnya. Nah, itu tinggal dicocokin aja posisinya, udah pasti match ya. Dah. Begini udah aman ya. Kalau teman-teman mau baut, boleh, nggak apa-apa.
Tapi nggak dibaut juga sebenarnya nggak apa-apa karena ini dudukannya udah kencang banget dan nanti ketika dimasukin tuh akan lebih kencang lagi. Dan untuk mempermudah nanti kita lepas pasang, saya nggak baut gitu. Nah ini tinggal kita kembalikan ya. Nah ini jadi agak kencang karena ada karetnya yang menahan supaya nanti minim getaran. Nah ini bagusnya casing Lianli ini ya, bener-bener well built banget. Nah sekarang ini kan udah ya harddisknya. Nah yang kita lakukan adalah kita pasang power harddisk dari untuk si HDD. Nah ini kita tinggal lihat bentuk soketnya, kita samain, kita tinggal pasang aja. Klik, dah beres. Nah terus yang berikutnya adalah untuk menghubungkan dari harddisk ini ke bagian motherboard. Nah ini agak-agak tricky ya, karena saya lihat kabelnya tidak terlalu panjang, jadi harus agak sedikit tricky. Ini kemungkinan saya akan coba akalin dulu ya. Jadi ini yang ribet dari kabel manajemen tuh adalah hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman jangan pikir ngerakit PC itu setiap casing tekniknya sama, caranya sama, itu belum tentu. Jadi setiap casing itu punya tingkat kesulitannya masing-masing. Nah kayak casing gini terlihat rapi, kelemahannya jadinya kabel manajemennya jadi agak sulit gitu loh. Cuma it's okay, ini jadi challenge buat kita. Oh ternyata enggak ya, masih cukup panjang tuh, masih bisa. Ya, ini cukup. Nanti kita taruh dulu di sini. Nah, karena bagian depan ini udah, jadi kita tutup lagi ya. Jadi kita tutup lagi. Tutupnya gampang banget, cuma tinggal dikembalikan posisinya seperti ini. Terus didorong aja ke depan. Udah selesai. Jadi tinggal kita baut untuk mengunci bagian HDD. Oke, power supply sudah terpasang. Hard disk sudah terpasang. Sekarang yang berikutnya akan kita pasang adalah motherboardnya dulu deh kalau gitu. Sebenarnya ini nggak harus motherboard dulu ya. Selera sih, kalian bisa masang apapun dulu gitu. Cuma untuk kali ini kita akan pasang motherboardnya dulu. Karena ini adalah step yang paling umum yang biasa teman-teman lakuin kalau ngerakit PC. Oke, yang berikutnya kita akan instalasi motherboard. Nah, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatiin sebelum instalasi motherboard ke casingnya. Yang pertama adalah teman-teman lihat di sini ya, semoga kelihatan ya. Di sini ada beberapa dudukan. Ini harus teman-teman pastiin dudukannya pas dan cukup untuk motherboardnya. Nah sekarang kita akan siapin motherboardnya. Nah ini. Nah di sini motherboardnya kan untuk dudukan coolernya ini belum saya lepas ya, belum saya ganti dari yang bawaannya. Karena kebetulan kita akan pakai water cooler. Ya karena akan pakai water cooler, jadi udah jelas dudukan ini pasti beda. Yang teman-teman harus lakukan adalah bongkar dus dari I/O coolernya, cari bracketnya sesuai dengan soket yang teman-teman pakai. Di sini kan kita pakai Ryzen, jadi AM4 ya ini. Nah ini yang akan kita pakai nantinya untuk dudukan ke sini. Nah caranya adalah ini kita buka dulu. Oke, setelah kita buka, nah ini nanti dari I/O coolernya ada bracket khusus ya, bracket sendiri yang bakal kepake nantinya. Jadi ini kita udah siap pakai. Nah, yang teman-teman jangan lupa pasang adalah ini. Ini rear panel cover ya untuk I/O-nya. Jangan lupa kepasang karena biasanya ini yang paling sering banyak orang lupa pasang. Jadi udah selesai kepasang motherboardnya, lupa pasang ini, bongkar lagi. Nah itu supaya terhindar, kita pasang dulu sekarang deh. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Motherboardnya saya geser dulu bentar. Nah ini tinggal kita buka, lalu teman-teman hadap ke bagian sini ya, bagian belakang. Terus teman-teman tinggal cocokin aja nih nanti sama motherboardnya, mana atas mana bawahnya. Di situ udah tinggal dipasang aja gitu. Nah ini pasangnya gampang, cuma tinggal digini nih, dorong sampai dia biasanya sih ada bunyi klik gitu. Oke, ini sudah terpasang sekarang, jadi udah siap kita pasang motherboardnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke posisi yang untuk memasang motherboardnya. Oke. Nah, ini salah satu trik dan tips yang harus saya bagiin ke teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada 2 lubang di sini ya. Kalau misalnya ininya kecil, casing kalian ininya kecil, mendingan kalian punya kabel dari power supply, kalian keluarin dulu lubang ini sebelum
kalian pasang motherboardnya, karena nanti kalau udah pasang biasanya lebih susah, terutama casing-casing yang nggak bisa support I/O water cooler di atas, itu biasanya lebih sempit. Nah karena ini bisa, jadi kita biarin karena gampang, space-nya besar. Nah ini ya, tinggal teman-teman pasang sesuai dudukannya aja gitu ya. Kita cari dudukannya, teman-teman pastiin semua panel di belakang itu terpasang posisinya sempurna, baru nanti teman-teman bisa baut dengan pas gitu ya. Ini kita cari dulu posisinya. Oke, sekarang kita udah dapat posisi yang cukup pas. Kita akan bautin ya. Jadi saya ambil dulu bautnya. Oke, sekarang 8 baut sudah terpasang semua, motherboardnya sudah siap digunakan. Oke, yang berikutnya kita akan menginstalasi kabel-kabel dari power supply ke motherboardnya dulu ya. Nah ini kan ada dua ya, seperti yang udah tadi saya kasih lihat, ada dua jenis kabel. Ya, ada kabel 24 pin, posisinya nanti ada di sini, dan kabel 2x4 pin yang posisinya ada di bagian atas sini. Ya, jadi kita akan pasang dulu. Mulai dari yang paling gampang dulu. Paling gampang itu biasanya 24 pin. Ini gampang banget karena cuma tinggal begini doang. Nah, paling dicari posisi pasnya supaya enak dilihat ya, kabel manajemennya supaya rapi. Ini begini aja. Tinggal pasang ya. Oke, pastikan terklik dengan sempurna. Ini udah kita pasang, udah selesai. Nanti paling tinggal kita rapiin di akhir ya, supaya kabel manajemennya terlihat rapi dan enak dilihat. Nah sekarang ini satu lagi ada di kabel 2x4 pin. Kita masukin lewat atas ya, supaya gampang. Jadi kita masukin ke lubang ini, lubang yang ada di sini. Ya, tinggal teman-teman cari posisinya aja, diputar supaya rapi gitu ya, supaya enak dilihat, nggak keputar-putar di dalam. Teman-teman putarnya dari belakang dulu. Nah, seperti ini. Kalau udah pas posisinya, tinggal dipasang, klik, selesai. Ya, nanti paling ini dari belakang tinggal kita tarik supaya seperti ini, rapi. Nah, ini bagian sini ya. Sudah, untuk motherboardnya beres. Sekarang kita akan instalasi fan-nya. Nah, ini ada 3 dari ID Cooling XF12025 Snow Edition. Kita akan pasang 2 untuk di bagian depan. Teman-teman pastiin ya supaya nggak salah pasang arah fan-nya ya, karena nanti kalau udah kepasang ternyata kalian salah arah itu agak merepotkan sih jujur. Jadi dari awal teman-teman pastiin tidak salah arah. Oh ya, ini Exotech punya satu tips kalau misalnya kalian mau masang baut untuk fan casing seperti ini. Tips saya adalah jangan pernah masang baut terlalu kenceng. Ya, kalian menganggap harus kenceng-kenceng supaya erat atau apa, itu nggak perlu sampai sebegitunya. Karena kalau kalian pasang terlalu kenceng ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dratnya rusak ya, drat bautnya rusak, atau yang kedua, saking kencengnya kalian pasang, itu dia punya bracketnya atau dudukan casingnya malah penyok atau pecah. Nah itu jadi dihindari ya, jangan terlalu kencang juga, sedang-sedang aja. Kalau kalian merasa itu udah nggak goyang, udah nggak bisa digerak-gerakin, udah cukup gitu loh. Oke, kita lanjut bautnya. Oke, untuk bagian depan sudah terpasang. Nah ini enaknya casing Lanley ya, kita pasang begini dulu, nanti baru tinggal kita taruh begitu aja. Ini sekarang saya coba pasang dulu ya. Nah, sudah selesai, udah. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini. Ya, udah kita taruh seperti ini. Udah, tinggal dibaut aja dudukannya supaya casingnya fan-nya nggak lari-lari lagi. Nah, untuk fan bagian belakang ini teman-teman agak sedikit tricky.
Sebenarnya sama sih, semua fan itu agak sedikit tricky karena kita maunya ini ngarahnya exhaustnya keluar. Jadi arahnya yang bagian ini itu bagian intake, terus yang bagian ini yang ada dudukan ini itu pasti bagian exhaust. Jadi arahnya nanti seperti ini ya, arahnya akan seperti ini ke arah begini. Nah ini kan ada kabelnya nih, teman-teman lihatin jangan sampai pasang kabelnya ini di bagian luar, jadi di bagiannya tuh yang dalam supaya kabel manajemennya gampang kayak gitu. Itu satu tips lagi ya tambahan dari saya. Sekarang kita akan pasang lagi fan-nya. Oke, sekarang bagian fan belakang udah kepasang, tinggal nanti kabel manajemennya teman-teman tarik kabel ini dari fan-nya, ngelewatin lubang yang sama tempat tadi si kabel dari power supply-nya lewat. Nah, teman-teman tarik, pastiin di depannya rapi, nggak nyangkut apa-apa, nanti baru kita kabel manajemen di akhir supaya rapi. Nah, yang penting sekarang udah bisa lewat dulu deh. Oke, sekarang kita akan rakit bagian yang paling susah dari fan-fan-nya, yaitu adalah water cooler. Water coolernya ini udah saya unboxing ya. Water coolernya kita pakai AD Cooling Zoomflow 240 XT Snow Edition. Sebentar saya, ini baru satu fan saya pasang. Oke, sekarang radiatornya udah ditempeli sama fan-nya. Sekarang tinggal kita naruh ya, ini fan bracketnya. Nanti kan arahnya begini. Begini. Tinggal kita pasin aja nih. Berarti nanti akan seperti ini. Sekarang kita baut dulu ya. Oke, sekarang 8 baut sudah terpasang. Kita tinggal instalasi water coolernya aja. Nah, ini gampang banget ya. Teman-teman tinggal cantolin bracketnya. Ya, dicantolin aja bracketnya. Nah, kalau udah tercantol, udah terpasang seperti ini, kita kunci dulu ya supaya bracketnya tidak lari-lari. Oke, sekarang kita akan instalasi headblock ya. Ini headblock dari yang nyambung sama radiator. Ini ada selangnya, ini headblocknya. Nah, ini kita udah siapin bracket untuk AM4 ya. Nanti kita tinggal pasang ke sini doang. Teman-teman bisa ikuti instruksinya. Teman-teman tinggal lihat dulu sih mau arahnya seperti apa. Kalau kita kan nanti arahnya maunya seperti ini. Ya, maunya seperti ini. Nah, kalau nanti arah pipa tuh bisa diatur-atur maunya seperti ini, jadi nanti dia akan bracketnya seperti ini, jangan terbalik seperti ini ya, akan seperti ini. Ini kita tinggal arahin aja, kita cari posisinya, udah deh terpasang, begitu aja ya, sesimpel itu. Oke, jadi ini setelah saya lihat ini akan butuh baut tambahan lagi, saya coba cek dulu bautnya yang mana yang bakalan masuk ya. Nah, jadi caranya adalah ini kita tempel dari belakang motherboard, habis itu baru kita kasih baut ini supaya ngunci gitu loh. Sekarang caranya adalah ini tangan saya masuk belakang ya. Nah, ini udah masuk. Supaya nggak lepas waktu kita lepasin tangan, jadi ada baut-baut ini itu kita pakai buat mengunci. Nah, ini ada 4, masing-masing kita baut ya. Kalau ini baut sampai mentok, nah, pastikan baut sampai mentok biar nanti tingginya nggak jomplang, nggak tinggi rendah satu sama lain. Jadi harus sama, dan ini harus kalian agak liatin ya. Kadang tuh rasanya udah mentok tapi ternyata belum, butuh sedikit effort lebih keras untuk dia masuk betul-betul. Sudah ada thermal pasta. Nah, thermal pasta itu pengaplikasiannya gampang, kalian buka aja tutupnya ya, nanti akan muncul seperti suntikan begini, tinggal kalian balut aja. Nah, ini kalau kalian keluarin pasta ke prosesor itu jangan yang sampai meluber-luber ya, sampai ke tepi-tepi kalian ratain, nggak perlu. Ini cukup kalian tusuk ke tengah aja, cukup kalian kasih ke tengah aja, kira-kira sebesar biji jagung itu udah cukup ya. Nah, nanti yang lebar-lebarnya kalian taruh ke tepinya nggak apa-apa. Nah, ini pastiin tutup lagi, kalau nggak kalian tutup nanti jadi keras. Nah, sekarang sebelum kalian pasang headblock ini, pastikan stiker ini dibuka, kalau nggak percuma gitu. Nah, ini dibuka ya, ini satisfying nih. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita pasang seperti ini aja.
sudah kita arahin. Tinggal kita pasang seperti ini. Oke, ketika sudah masuk ke empat-empatnya, kalian ambil pin ini penguncinya. Tinggal kalian kunci aja. Oke, setelah 4 baut sudah kalian kunci pakai tangan, baru kalian kencengin pakai obeng supaya kencangnya tuh pasti. Karena kalau nggak kencang nanti pendinginannya tidak sempurna. Ini teman-teman harus perhatiin juga. Oke, sekarang keempat-empatnya sudah terkunci dengan bagus. Nah, ini selang bisa kita arah-arahin ya. Bisa kita arahin. Ini mau saya agak bikin turun sedikit. Begini nantinya. Jadi, supaya ramnya tetap kelihatan. Nah, ini ada kabel. Kabel ini untuk power ke radiatornya dan untuk RGB-nya. Ini kita tarik ke belakang dulu supaya nanti kita rapiin via kabel manajemen lagi ya. Oke, mumpung kita lagi dalam posisi seperti ini, sekalian kita pasang WiFi receiver-nya ya. Jadi untuk pasang WiFi receiver, kita udah sangat dipermudah dengan casing yang jenisnya modular kayak gini. Kalau biasanya kalian lihat casing-casing yang dalam tanda kutip murah, biasanya PCIe expansion slotnya ini harus dipletek-pletekin kan, dipatahin kan. Kalau ini nggak perlu, jadi ini memang udah disediain slotnya, tinggal kita buka bautnya dan tinggal dibuka aja slot mana yang kita butuhin gitu ya, sangat gampang makanya. Nah, ini arahin ini ya, ini bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nanti di sini ada PCIe yang kecil ini, tinggal teman-teman dorong aja masukin ke situ. Dorong sampai mentok, terus kita balikin lagi bautnya. Oke, sekarang ini udah, kita tutup lagi expansion slotnya, terus kita kunci lagi supaya posisinya aman ya, karena kita sedang rakitan yang tidak ada VGA, jadi kita nggak perlu capek-capek buka untuk VGA-nya. Untuk kabel manajemen itu kita balik ya, kita balik begini, terus kita balik lagi seperti ini. Nah, yang paling ribet itu adalah kabel dari fan ini. Nah, ini saya pisahin dulu ya. Ini kabel fan-nya kan lumayan banyak ya. Ini juga dua yang kecil ini kabel fan. Terus yang ini juga fan. Nah, karena kita mau grouping dia punya kelima fan, nah jadi 5 fan ini nanti akan kita jadiin satu. Kita cari splitter. Di sini udah ada 2 splitter yang saya dapat dari water cooling dan satunya dari fan yang triple pack itu ya. Nah, ini bisa kita pakai karena kita butuh 5, sedangkan satu ini splitter 4, jadi terpaksa kita pakai 2. Oke, jadi dasar dari fan itu teman-teman harus lihat, fan itu umumnya ada yang 3 pin dan 4 pin. Kalau yang RGB biasa itu biasanya 4 pin, sedangkan yang ARGB yang addressable yang bisa diatur-atur warnanya via aplikasi itu biasanya 3 pin. Nah, kalau 3 pin itu nantinya kita juga mesti colokin ke splitter yang sama-sama 3 pin ya. Ini 3 pin, ini female, ini male. Nah, jadi kita butuh splitter 3 pin dan kebetulan ini splitter 3 pin. Nah, untuk yang bagian male-nya itu dicolok ke motherboard di bagian depan. Nah, ini kita pasang dulu aja kali ya supaya nanti lebih gampang kita ngatur yang di sininya. Oke, sekarang udah kepasang, kita port yang ini kita pindahin ke belakang ya. Nah, sekarang gini, ini kan semrawut ya, banyak banget dan kalian mungkin pasti pusing. Yang pertama adalah ininya dulu, yang dari motherboardnya. Nah, kalian lihat, ini kan nyambung ke sini dulu ya. Nah, ini kita tinggal buka. Ini saya ambil fan yang ini dulu. Ya, tinggal dilihat nih, ini 3 pin, kita cocokin, colok. Oke, kalau udah, nah yang berikutnya, jangan loncat ya. Kalau loncat nanti voltasenya biasanya suka agak-agak nggak stabil nih. Nah, kita cari lagi nih. Sekarang yang
atas. Oke, jadi udah tinggal kita pasang-pasangin aja nih. Berikutnya semuanya ya. Nah, ini kan sisa 1, sedangkan kipas kita masih ada 2 di depan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita extend lagi pakai 1 splitter. Ya, sama caranya ini begini. Nah, di sini cari yang paling dekat dulu ke sumber kabel, sumber listriknya ini. Baru kita sambungin ke yang ini. Oke, sekarang semuanya udah kepasang, tinggal kita rapin. Nah, ini karena agak semerawut, kita rapinnya pelan-pelan ya. Kita nggak bisa langsung, karena ini pasti bakalan ribet banget. Oh ya, ini ada kabel SATA ya. Ini belum kita colok juga. Sebentar lagi kita rapiin. Oke, sekarang kita akan ngerjain kabel front I/O panel ini. Kabel SATA. Jadi sisa 2 PR kita ini kita siapin dulu. Nah, front I/O panel sendiri itu apa aja sih kabelnya? Kalau di casing ini enak ya, udah langsung dijadiin 3 begini, nggak terlalu ribet. Bahkan yang satu ini udah langsung dijadiin satu seperti ini USB 3. Ini untuk power switch dan lain-lainnya. Nah, ini caranya gimana? USB 3 itu ada 2 posisi kalau di motherboard. Ini saya balik lagi untuk kasih lihat ya. Yang pertama itu ada di bagian sini. Ya, di sini. Yang berikutnya ada di sini. Di sini, sorry. Nah, jadi kita tinggal cari posisi yang menurut kita paling enak untuk di kabel manajemen. Nah, kalau untuk front I/O sisanya nih ada di bawah ya, di sini nih. Bawah kanan dari motherboard. Jadi ini kita akan taruh dia lewat lubang bawah ya, lubang bawah yang di sini ya. Sedangkan USB 3-nya kita akan coba pakai yang di sini aja. Ya, supaya di bawahnya nggak terlalu rame-rame banget lah. USB 3 kalian lihat dudukannya, habis itu tinggal kalian colok. Ya, sampai bunyi klik. Udah selesai. Terus untuk yang kabel SATA juga ini saya benerin dulu posisinya biar enak. Ini saya juga pakai yang berdiri aja deh di sini ya. Oke, ini kabel-kabel udah. Sisa yang front I/O panel. Nah, ini untuk konfigurasi colokan front I/O ini teman-teman bisa lihat di manual booknya motherboard, karena setiap motherboard punya kemungkinan bisa beda juga settingannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya akan ngikutin yang punya motherboard ini, ASRock B550M. Di sini ada power LED sama power switch, itu aja. Oke, jadi sementara udah ya begini. Tinggal kita rapi-rapin dikit. Oke, jadi begitu video perakitan PC-nya. Teman-teman bisa ikutin caranya kalau misalnya teman-teman pengen tiru. Kalau punya bahan di rumah, pengen rakit PC, coba-coba belajar, silakan tiru cara yang tadi kita praktekin. Nah, PC-nya udah jadi. Tapi bukan Exotech namanya kalau misalnya kita tidak melakukan hal-hal yang mind-blowing. Oleh karena itu, langsung aja kita tunjukin kepada teman-teman. Inilah PC kita kali ini. Oke. Oke, gimana teman-teman? Naksir nggak sama hasil desain Exotech kali ini? Ini semua seperti biasa ya, kita yang
rancang dari awal, kita yang kerjain sendiri semuanya, dan seperti ini nih hasilnya. Semoga teman-teman suka, karena PC ini di request sama klien kita, dan kita sendiri yang ngebikin PC ini ngerasa bahwa PC ini PC yang sangat keren banget sih. Jujur aja, kayak apa ya, sangat menarik perhatian sekali gitu. Jadi kami rasa untuk video kali ini susah rasanya untuk teman-teman nggak keracunan sama casing PC ini, sama setup PC ini semuanya. Semoga teman-teman suka video ini, semoga teman-teman juga suka rakitan PC ini. Oke, pastikan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan rakitan-rakitan PC kita yang lain ataupun update apapun itu seputar teknologi dari Exotech. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian supaya kita juga makin lebih semangat bikin videonya. Dan pastinya sampai jumpa di video berikutnya.